Zainil Alfair. Nggak ada sih. Buya sih kan mulai langsung aja. Juara 2 ini ganda ya. Juara 2 atas nama Raihan Hidayah. Juara 2 atas nama Rizka kelas 4B. Juara 1 atas nama Raya. Cabang selanjutnya mengangkat juara 3 jatuh atas nama Ramian. Dan bagian hadiah kita minta kepada guru kita yang mempunyai kita dua-duanya satu siap satu tadian dua siap siap 10 ah. juara umum kita ranking juara 3 juara 2 Misal Sarika juara 1 Etika Andian juara 3 Ahmad Jari Reka juara 2 Raihan dan Tika juara 1 Raya Nomor juara 3 Hafif juara 2 Hafisa juara 1 biasa dua update itu untuk di Facebook. Coba kok. Apa lagi untuk iPhone? Berapa ini? Berapa? Kok Ilham? Nanggu. Belum masih banyak tuh. Oh yang itu lah kan yang awak Dua ya. Satu. Juara 2 Hafisa juara 3 Ran. Nah, kepada yang memantai, kalau kami memantai kodo atau ada combo, karbo memakan kartu aliatu dan cabang selanjutnya
Pilawa. Apa? Pilawa. Juara 3 atas nama Gege. Juara 2 atas nama Rifa. Juara 1 atas nama Naila Azelia. Silakan silakan. Japan NSG. Juara 3 jatuh atas kelas 3 atas kelas 1B. Juara 2 jatuh atas kelas 5A. Juara 1 jatuh atas kelas 4A. Cabang Fashion Show. Juara 3 jatuh atas kelas 4B. Juara 2 jatuh atas kelas 6A. Kita main namanya. Juara 6 mau ya? Juara 1. Juara 1 jatuh atas kelas 7A. Silakan jawabannya untuk depan dan memberikan hadiah tidak mohonkan kepada guru kita yang sedang belajar atau belajar dunia. Mohon maaf, jadi yang memberikan hadiah tidak dapat apa tadi yang kepada guru kita yang punya untuk Vicky dan untuk Vicky. Kepada anak-anak kalian silakan ke depan. Capek. Dalam ruangan telah selesai. Lanjut. Dua. Coba dua nak. Pelawak juara 1 kelas 7. MSK juara 3. Juara 1. Biar satu. Juara 3-nya 1B ya? Dilawan juara 3 Di luar ruangan barep ya. Di luar ruangan. satu MSG kelas 4A. Juara 3 Tilawah DG. Juara 2 Tilawah Rival. Romong kasih mana? Romong kasih terus 5. Juara 1 Tilawah Naila Azelia. Juara 3 Fashion Show. Juara 3 kelas 4B. 4B ya? Oke. 4B. Juara 2 kelas 6B. Cilik si Rasid itu. Rasid. Itu ya. Cilik belum. Juara 1 kelas 9. Yo, gampang lawa. Kurang bola sanju ini. Jangan dulu. Saya tadi sanju ini. Ini tuh kasih orang. Tapi saya Kelas meeting luar rumah. Estafet Pam Putra. Juara 3 atas kelas 3A. Juara 2 atas kelas 5A. Juara 1 atas kelas 5A. Estafet Putri. Juara 3 Grup Fadila. Juara 2 Grup
Pratama, juara 1 grup Kesa Optarika. Silakan disebutkan dulu. Silakan. Cabang selanjutnya pindah seru. Juara 3 jatuh atas grup Amen. Juara 2 jatuh atas grup Fadila. Juara 1 jatuh atas grup Kesha kelas 4B. Kepada para pemirsa silakan tempat untuk ambil tempat dan memberikan hadiah untuk promosi kepada diri kita yang kuliah dengan benar diri. SKPK juara 3, 3A, juara 2, 5A, juara 1, 5A. SKPC juara 3, grup Fadila, juara 2, grup Rama, juara 1, grup Kesa Optarika. Pindah grup. Juara 3, grup Amel, juara 2, grup Fadila, juara 1, grup Kesa kelas 4B. Silakan. Namun kesejuk kelas paruh Fajar. Kau nak kurus ke? Cabang selanjutnya pindah kardus. Juara 2 jatuh atas kelas 3B. Juara 1 jatuh atas kelas Iya, orang kayak belum mencari 2B. Silakan maju ke depan. Kayak itu kan. Ini terus yang ini. Cabang selanjutnya futsal. Juara 3 jatuh atas tim Rizky Hidayatullah. Silakan juara 2 jatuh
jatuh atas tim Kak Desi Rahmatulisa. Mana terakhir kawan? Juara 1 jatuh atas tim Kak Rehan Elda Aura. Menuju depan dan memberikan hadiah kita mohonkan kepada guru kita yang berhadiah dalam kewakilan. Pindah-pindahkan dulu. Juara 2 kelas 3B, juara 1 kelas 2B. Bukan juara 3 tim Kaki Daulullah, juara 2 tim Kaki Rahmatulisa, juara 1 tim Kaki Rahmatullah. Silakan. Lagi-lagi. Oke, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Ulang cabang futsal. Cabang futsal juara 3 jatuh atas tim Kak Ahmad Teja. Juara 2 jatuh atas tim Kak Desi Rahmatulisa. Juara 1 jatuh atas tim Kak Rehan Elda Amura. Silakan menuju ke depan perwakilan sekolah. Kedua, lagi. Yang satu, ya. Kucep lagi kan. Dan misal aku ya. Jadi go dengan kandidat dan aku tingkat ini dan aku Pena. selanjutnya setelah selesai sudah penyampaian juara pemuncak juara kelas meeting 2024. Selanjutnya marilah kita dengarkan sepatah kata dari wakil OSIS kepada Muhammad Fajar Akhtar. Disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap ada acara penting awak iaitu yang menyambut puncak atau siap menangai di acara penting yaitu yang puncak juara kelas meeting 2024 atau juara umum jatuh kepada lokal 5A kepada perwakilan kelas 5A perwakilan kelas 5A. Kabar aja kan. Udah jual. Dapat sampai apa ya? Itu. Selesai itu tadi dia.
Ya. Hitungan poinnya nak jelas. Iya tuh harus hitungan poinnya itu dah. Ini dari itu kan kita supaya pembayarannya Iya boleh. gini loh. Iyalah tata beneran. Salah aku tahu ya. Tidak tuh sampai poinnya kalau para indah kan tinggal. lain apa? Kalau menang banyak. Motivasi itu mah Iya, betul. tapi malu. Ya lokal banyak. Kalau baca jurumu sistemnya sih poin. Kalau juara satu di poin ya. Ada itu sistemnya. Ya, berapa poinnya? Kalau nyoba baca juara satu Berarti buku dikenalkan gurunya nih kalau lokal itu. kalau dua nyampe poin dulu. Kalau juara tiga sih. Itu dikenalkan gurunya karena Kalau lanjutannya itu soalnya kita soalnya gini lah kan keduanya saya berdua kedua sedang masih juga lanjut acaramu nanti acara lanjut. ya itu kalau bisa itu caranya ibu A satu kalau apa ini tidak dulu berapa Sampai aja dong. oleh kita ini para Aduh saya kini nonton tapi Kita biasa. Pembacaan umum Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ungku Sembol kepada Ungku di silakan. Selanjutnya, arahan dan nasihat dari guru kita, yaitu Ungku Sembol kepada Ungku Sembol di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala
kita bisa berkumpul, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi istiqomahan, insya Allah dalam lingkungan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan limpahan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan dan yang kita doakan Abuya beserta Umi sebagai orang tua kita, sebagai tempat kita mengadu, sebagai tempat kita menyandarkan hari-hari kita. Alhamdulillah, semoga Buya dan Umi selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati mas guru kami, guru-guru kita yang saban hari saban waktu bertemu bertatap muka dengan awak, berbagi ilmu. Tidak saja berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mengajarkan kehidupan dan mengajarkan tata cara bagaimana kita mengamalkan ilmu yang diajarkan. Jadi guru rasa yang sangat luar biasa. Tidak saja mengajarkan ilmu secara teori, tetapi langsung memperhatikan, langsung mengamalkan, langsung mengawas dan membina kita untuk mengamalkan ilmu itu sendiri. Maka itu adalah sebuah guru yang sangat luar biasa, guru yang sangat tanpa tanda jasa, melebihi daripada perhatian bahkan kakak kandung kita sendiri. Sangat luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih pada guru-guru kami yang telah hadir pada hari ini. Kemudian yang kami banggakan adalah adik-adik kami, santri dan santriwati Pondok Pesantren Bustanul Yakin. Alhamdulillah, pada malam ini adalah malam yang mungkin sebuah kebahagiaan bagi awak, mungkin sebuah kegembiraan bagi awak. Malam ini bukan karena malam tahun barunya ya, tetapi karena kita akan sebentar lagi diperlihatkan hasil dari proses belajar awak selama 6 bulan belakang, tapi semester genap naik kelas ya. Maka dengan nanti diperlihatkan hasil itu menjadi evaluasi, itu menjadi renungan bagi awak bagaimana proses itu belajar. Maka sikut kita bisa kita saja. Bahwasanya kitalah menjalani hari-hari awak, hari belajar awak, hari di asrama awak, dan ditutup adalah ujian yang barusan kita lakukan dan kita jalani. Maka semua itu dinilai, bukan hanya ujian. Mulai dari proses awak di lokal, mulai proses. Maka nilai rapor awak adalah ba'a akhlak, ba'a pribadi, ba'a perilaku awak, ba'a sikap awak di asrama, di lokal, dan ba'a awak beramal tentang ilmu yang itu pelajari tersebut. Maka jadi sebuah evaluasi bagi awak nanti yang mendapatkan peringkat. Alhamdulillah, tetap tingkatkan semangatnya, tingkatkan lagi. Bagi yang belum, maka ini sebuah menjadi cermin bagi awak bagaimana awak bisa meningkatkan dan kotabek itu bisa berkaca-kaca nilai. Qastabiqul khairat namanya. Maka ini ko iyo si anu yang juara. Bisu ambolai. Ambo kaca. Yang juara tadi tergantung akan mempertahankan. Pertahankan tidak hanya dengan nilai itu saja, tetapi ditingkatkan pula.
supaya ada peningkatan keilmuan dan semangat kita belajar. Jadi pesantren itu bukan hanya menjalani hari rutinitas seperti biasa, tetapi ada target-target awal, target amuku, semester iko, kelas iko. Jadi nanti kita keluar itu memang ala basi, karena setiap tahun, setiap semester itu kita punya target. Tidak lalu sekedar lalu seperti yang iya saja, tak ada banyak cerita. Nah, maka kalau seperti itu rugilah awak, rugi awak. Kalau seperti itu saja, jadi masuk saya dulu. Betul masuk belajar, tapi tidak ada target awak. Kalau ini jadi berhasil. Tapi kalau tidak ada seperti itu saja, awak umur nambah tambahnya, waktu nambah tambah pesantren, tetapi sikap ilmu awak tidak bertambah. Maka itulah menjadi orang yang merugi. Kemudian adik-adik kami yang kami banggakan, alhamdulillah nanti rapor dibagikan oleh guru masing-masing dan pemuncak diumumkan itu diumumkan oleh MC-nya. Maka dengan dibagikan rapor nanti berarti awak telah mengakhiri semester ganjil masih semester genap ganjil ya, semester ganjil tahun ajaran 2004-2005. Dengan tingkat itu setelah itu tuh kita akan memasuki waktu libur. Ya toh? Oleh sebab itu waktu libur bukan hanya ijan diartikan dengan waktu bebas daripada kegiatan pondok. Ijan dapat menilai bebas waktu kegiatan pondok. Apa maksudnya? Kegiatan pondok biasanya yang sholat di ruang itu boleh tinggal di sholat di pondok di ruang itu. Kalau libur awak cuma di rumah ni boleh tinggal. Beko menilai beko awak kini malah behan duit awak masuk kapan jaro di pondok. Itu masih ada bahasa itu dari awak. Ketika orang tua jago le sebuah amak tu nyuruh awak akhir awak sempatkan awak lah selama di pondok seminggu di rumahnya. Ada bahasa seperti itu kepada orang tua. Jadi jangan diartikan masa libur itu adalah awak bebas berkegiatan dan sembahyang dia lah. Nauzubillahi min dzalik. Padahal yang ditanam di pondok itu adalah untuk awak kembali di rumah. Kalau awak di rumah tidak ada melakukan sedikit pun kegiatan pondok, berarti tidak sampailah tujuannya. Tujuan dibina seperti itu adalah agar terbiasa dan di rumah awak terbiasa melaksanakan seperti itu. Siap maghrib awak baca qiraatul Quran dulu, baca Quran dulu. Begitu di rumah awak terbiasa seperti itu. Maka dengan seperti itu maka supaya sulah orang tua awak memondokkan awak, malah supaya sulah orang tua awak membiayai awak di pondok awak. Tidak berkawan di pondok tiba di rumah hilang kegiatan pondok saduanya. Tidak ada apa-apa pun, tidak ada kejadian Al-Quran lain. Maka supaya subuhnya antara tidak kuadona yang tujuan yang subuhnya. Maka itu adalah sebuah catatan bagi awak yang subuhnya tujuan atau tidak sembahyang. Salah besar, sangat salah besar. Maka itu perlu nilai-nilai itu perlu kita jago. Nanti amanai awak pulang itu bukan namu awak bawa lain, tetapi lampu lekat kepada awak santri. Tak namu awak pun serang tak sedio pulang serang dia sedio
Sergio aku tak Sergio dong, tetapi santri. Perempuan itu bukan awak perempuan itu nama Asiano itu nama, tetapi santriwatinya. Berartilah ada dekat gelar yang harus itu jago amanah itu. Bahkan itu santri, bahkan itu santriwati. Kalau awak saja namun Sergio saja mungkin ya Sergio pun anak kecil umur 3 tahun. Tetapi yang dipandangkan santrinya, maka ikut ketika awak membuat sebuah hal yang tidak wajar, maka santri itu santri melakukan itu, santri kurang azan main kegiatan di luar, santriwati keluarnya tidak pakai jilbab. Maka menjadi cacat aib besar bagi awak. Santriwan keduanya tidak pakai celana pendeknya. Nah, celana pendek baju kaos pakai kedua. Pakai bodoh dari ini kembali. Itu tidak ada nilai-nilai santri seperti ala. Maka awak tidak ada mau santriwan tinggal di pesantren, tidak ada melekat kepada awak. Maka oleh sebab itu santri itu melekat dakwah ini. Yang santriwati itu melekat dakwah. Kama pun baik itu kan melekat dakwah. Dan itu mesti awak jaga amanah itu. Kalau awak jaga amanah itu, maka yang gelar santri itu kan ada menyembah. Bagi Allah awak ada nilai. Jadi dalam tapi awak tak terangkan dengan baiknya akan membagi awak awak. Nah, jadi oleh sebab itu tekan kami guru-guru. Jadi ada guru ustazah hukum. Iko ada amanah juga besar bagi kami. Dan Iko adalah kami pegang dan kami jaga. Tidak kalah dengan gelar santri itu. Tidak kalah, sama. Cuma kita beda dulu kemudian saja. Maka oleh sebab itu santri dan santriwati jagalah nilai-nilai kesantrian awak agar ada mereka pertama menjaga diri awak, yang kedua membanggakan orang tua awak, yang ketiga adalah menjaga nama baik pondok awak. Jadi selama di rumah tolong menjaga nama baik awak, jaga nama baik orang tua awak, dan nama baik pondok pesantren. Dan beko, itu siapa tuh santri selalu yakin uang masjid tuh mah. Makanya, inilah saya kata di pantai berdua petang. Santriwan dan santriwatinya. Aku pun nak uzubillah min salik. Nah, dah ada itu dah. Itu santriwati itu mah kemarin ke pantai, pakai celana leggingnya dan ada jilbab dah, atau jilbab segi poinnya. Maka disampaikan apa doa, jagalah diri di pesantren awak. Di mana pun awak pakai pesantren, takkan dulu di mana mau berada. Jaga itu supaya bertekan ilmu yang itu dapat itu. Kan itu tuh. Awak dapat ilmu dari Al-Quran hafal, tetapi tak berkah. Dengan ubah, karena kita tak menghargai Al-Quran yang hafal di dalam doa waktu. Kan dalam kan penghafal Quran saja kok. Kan hafal Quran kan? Satu surat ada kan? Berarti ada Al-Quran dalam awak, dalam hati awak, dalam doa awak. Kalau ada awak hargai itu dong, maka Al-Quran itu sendiri akan menyumpahi awak. Jadi itu, hati itu. Maka hargailah Al-Quran dalam hati awak, dalam doa. Al-Quran itu akan memuliakan. Yakinlah itu. Akan ada saja mukjizat yang datang kepada awak. Mungkin dimudahkan awak dalam mengaji, ditarangkan pikiran awak, dan urusan-urusan awak lancar saja. Dibarakai apa? Dibarakai itu memuliakan Al-Quran yang ada di dan awak. Dengan baca tadi, dengan cara bersikap awak, dengan cara menjaga pakaian awak, dengan cara adab awak kepada orang yang lebih besar pada itu cara-cara untuk memuliakan Al-Quran di dalam dadu awak. Ini siapa dulu? Maka jagalah amanahku dengan baik,
Kita kemanapun kita tetap santri dan santri wati, jangan pernah malu awak dengan identitas santri dan santri. Bangga awak jangan dibawa belajar aku di pesantren, aku santri. Buat di mana belajar awak aku di pesantren muslimin, aku santriwati. Kau tidak akuinya tanggal rupiahnya supaya punya 7 orang sebagai santri. Santri awak tidak ada santri dong, dia rupiah. Tanya satu, akunya dikatakan santri. Padahal itu sebuah kebanggaan itu. Jangan takut awak, jangan capek awak, jangan malu awak dengan identitas santri dan santri awak. Mana santri awak? Polisi itu pun sekali orang, tentara itu pun sekali orang. Kamar-kamarnya pakai baju dinas tahu. Cuma sesekalinya tidak pakai baju dinas, sekarang dia soal, kadang dia soal, tapi cuma aja pakai baju dinas, pak, kan? Ini konsisten istiqomah dengan pakaian yang pakai besar. Tak aku awal kalau konsisten dengan pakaian awal, udah masakan dengan awal. Tapi kalau istiqomah, waduh, kadang-kadang lari, kadang-kadang masuk sampai ke sawah itu ya. Pakai susu pendek dan kabar pakaian awal. Kayu kan lupa. Enggak kadang-kadang orang. Tak kasakan-sakan orang berwak. Tadi itu yang kita sampaikan sebelum awak pulang. Kenapa kami katakan itu? Ini libur cukup lama ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 11. 11 itu bersiko ya? Hah? Terus ada di sekolah? Sama nenek tuh juga. Jadi kita makan tanggal 2 balik. Yo, tanggal 2 balik itu bukan kakak apa? Iya tuan. Tanggal 2 balik nanti di Siko. Kalau jauh berarti tanggal 1 balik malam itu boleh berakhir. Ijat tanggal 2 balik api tanggal 2 balik itu berakhir. Tanggal 2 balik di boleh jadi. Nah, tanggal 2 balik libur itu. Maka oleh sebab itu dengan libur yang lama itu efektifkanlah libur itu dengan yang bermanfaat. Efektifkanlah libur itu sebagai untuk menyalurkan ilmu di kampung. Kayak benar, yang fakultas ilmu yang kita dapat segini kita aplikasikan di kampung. Apa pada azan, awal itu kan surah itu. Apa pada baru doa, kita berdoa. Apa pada imam, kita cukup imam. Indahlah di surau di keluarga awak, ajak keluarga awak. Aku kalau lagi kuat, telah nampak ilmu awak tadi itu. Alah nampak ilmu awak tadi. Tapi kalau sebaliknya seperti dikatakan tadi, hanya untuk melepaskan seluruhnya, aku di rumahku untuk melakukan seluruh kegiatan. Maka tak jadi ilmu yang awak tadi musta sangat itu jadi berkah, bahkan hilang semua. Cuma koyo alamannya pesantren itu kadang-kadang banyak masalah yang berubah. Jadi kalau itu sudah amalkan di pakai masing-masing. Itu mangkonya guru pasca bagi awak tuh seminggu 2 minggu itu untuk menunggu tadi aja tau. Kalau mulai rekuk wah banyak. Aku pulang anu itu baru biasa selama 2 minggu itu. Jadi kenapa? Karena tidak awak amalkan ilmu itu sampai masing-masing. Coba awak amalkan, maka itu akan berberkah. Tiba si kuat makin rajin awak. Itu tandanya tuh. Tapi kalau makin bermasalah awak di pesantren, selama dia di pesantren, tiba ke pesantren rasa 2 hari libur bermasalah awak, itu buktinya ilmu awak amalkan. Berarti seperti tadi di rumah dia melakukan seluruhnya sampai sepanjang aja wajib 3 semuanya. Aku nauzubillahi. Ya harapan kami adalah awak adalah calon-calon generasi, calon-calon ulama. Maka kami mengingatkan, kami anak kita menjago-jagoan, ijan, cubo-cubo, jangan cubo-cubo. Kalau lakukan roda awal pada baju putih kan kalau akan hitam segede payah merasanya. Ilmu itu kalau hitam agak panik lo masuk aja.
kajian ilmu itu sebagai seperti cahaya lampu. Lampu itu ada kacu. Kalau kacu kulitannya, maka lampu terang. Itu nak kan kajian Tapi kalau kacu kurang, cahayanya meredup. Maka yang kacu tadi itu adalah ragawa. Kalau ragawa telah ternoda dengan apa? Barana tarang tidak kuat tidak. Tetapi kalau kalam kacu luar ragawa dan kata rata payang menyebut musuhnya. Kalau sebut tak tembus dong. Karena itu bermisalah dalam Al-Quran itu. Maka sebab itu jangan pernah coba-coba. Kalau selagi bisa kamu tahan. Awak kau rasa luar biasa dari ente berdua lari pesantren agar awak jangan pernah mengucap sedikit pun noda-noda atau hal-hal yang bersifat mengandung dosa. Jangan sampai. Maka kalau mau pesantren awak cemburu lah, jangan sampai seperti itu. Paham dong? Paham. Kemudian selanjutnya besok ini kan bagi lapor. Besok dengan orang tua awak. Tahu orang tua awak akan dijemput di surat. Maka yang dijemput orang tua di surat itulah tenang. Yang tidak dijemput orang tuanya berarti orang tuanya nanti hendak berharap awak selamat di kita. Seperti itu. Itu siapa yang berharap orang tuanya anaknya pulang dijapuinya di surat. Tapi kalau tidak dijapuinya berarti biarlah pesantren saja lah gitu. Jangan kami kurang jadi sama kunci itu kan taman 3 tentang ada seperti orang tua itu. Tak makan tak ada yang buat nomor di pintu donasi bang. Kurang nama orang tua itu. Maka itu adalah jangan kau kadang-kadang kau aduh juga saya mana orang tua kan di sini itu gitu kau itu selalu ada mungkin ada yang seperti itu. Tujuan awak kita orang tua kasih kau tu apa? Apa tujuannya? Awak risiko sehari-harian. Karena kau sekali seminggu atau sekali sebulan. Karena bakal jawaban awak cukup sekali semester saja. Di sini adalah guru-guru, orang tua, sinala bertatap muka. Itu kan sebuah rahmat itu. Tahu kami nama orang tua sianu, nama orang tua sianu. Kalau sampai kelas 1 orang tua sianu itu ada orang tua. Kadang jauh biasanya di soal itu. Jadi awak itu salah membuat. Itu adalah nikmat rahmatnya itu dengan kehadiran orang tua di situ, saling bertatap muka. Lo perlu ada itu merasa dekatlah dengan kami dengan guru awak. Maka dengan itu diundang guru-guru awak adalah untuk saling itu bersilaturahmi. Paham? Maka terus terang saja yang tidak ada orang tuanya di suatu tinggal dulu. Dijapin orang tua, maka dapat izin betul, dapat ada karantina. Awak tak pulang mencuri-curi soalnya ya, ada karantina izin awak pulang Islam. Alah ada tanda tangan situ, alah ada izinnya, kita boleh pulang. Paham? Paham? Tapi tidak orang itu ibu orang tua. Yang paham itu berarti orang tua dan ibu. Yang ada itu batu-batu orang tua. Kita punya kan ini 10 lah. Banyak ada 3, apa jauh dan usaha itu lain. Lanjut, lanjut belajar. Tak tu lain. Ya nak. Aku saja Islam. Ada kalau lewat orang tua sibuk, berarti banyak orang tua berharap untuk pulang. Tapi kalau tidak ada berarti banyak orang tua ada pesantren lah gitu orang tua. Pesantren lah mengaji lain. Nah, kemudian dalam hal itu ada yang ingin disampaikan ke orang tua orang. Ada beberapa hal. Mungkin kawak
mungkin kawak tidak masuk situ, tidak anu loh, tetapi orang tua lah sebenarnya. Sebenarnya kan ketika ujian tua awak putus sama orang tua bisa kemainnya. Nah awak sebenarnya orang tua sebenarnya. Ini kan awak dan dia boleh kan, tapi ujian itu sebenarnya orang raja ada kayaknya. Orang tua awak lah yang urus tentang itu tuh. Jadi kalau jawab itulah sekali dalam sebentar datangkan orang tua awak untuk bersilaturahmi dengan buya, dengan umi dan guru-guru kami. Maka oleh sebab itu besok kita liburnya meskipun lapor ini ya, mulainya besok setelah rapat orang tua dengan buya dan guru-guru. Setelah itu besok nama layan orang tua silakan, tapi izin nama yang alun berarti alun. Itu saja. Mungkin daripada itu dulu, kemudian terakhir tadi kita kawan dapat musibah, maka kita kirimkan semoga kawan awak sampai sembuh. Amin. Takaburu dengan awak, tolong jaga kesehatan awak, tolong jaga keselamatan awak, tolong jaga keamanan awak masing-masing. Yang menjaga awak adalah pertama diri awak sendiri. Tolong jaga. Kita tidak ingin terjadi sebelumnya. Tetapi kita aman-aman saja. Aman pulang, aman lo banyak, resiko banyak. Nah, oleh sebab itu awak selama liburan tolong jaga langkah-langkah awak. Bisa cuma beko modal sing cantik ondalo beko kan. Apa aja. Betul tapi itu ditayang tolong jaga. Aku lewat sebagai santri. Apakah seperti itu santri modal? Tidak, seperti itu kan. Nah, tolong jaga. Mungkin daripada buku itu dulu, mungkin ada tambahan daripada Umi di sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan untuk waktu yang diberikan ke Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam kehormatan, Umi tumpangkan saja ke Umi hanya menambahkan tata cara pulang besok. Kalau untuk rapor malam ini, kemudian untuk pulang besok seperti yang disampaikan oleh Minggu Saiful tadi, kita itu pulang harus pakai surat izin. Nah, tata caranya besok jam 9 orang tua kita sudah berada di aula ini. Jadi kalau orang tuanya datang besok, mohon dituntun masuk ke aula ini. Jadi jam 9 kita mulai rapat dengan Buya. Itu orang tua santri dengan Buya dimulai rapatnya jam 9 pagi. Kalau orang tuanya datang sekitar jam 10 sudah bisa Anda pulang dengan orang tua. Tapi kalau orang tuanya lambe, ibunya tentu lambe lo siap rape. Nah, kemudian yang setelah rapat, tolong tuntun orang tuanya ke kantor meminta surat izin pulang. Nanti surat izin pulang itu akan diberikan oleh petugas yang ada di kantor. Kemudian surat tadi harus ditandatangani oleh walas masing-masing dan diisi daftar hadir pulangnya. Di orang tua kalian dua nanti yang akan mengisi daftar hadir rapat waktu rapat, kemudian daftar hadir pulang waktu membawa anaknya pulang. Paham itu? Jadi tolong besok dibantu orang tuanya
ke kantor dulu setelah rapat, ke kantor dulu, meminta surat izin, kemudian bawa ke wali kelas masing-masing untuk ditandatangani. Baru boleh pulang. Nah, bagi yang tidak melaksanakan petunjuk tersebut, contoh pulang-pulangnya berarti pulangnya itu ilegal, tidak terdaftar atau pulang tidak resmi. Kalau pulang tidak resmi itu nanti akan kami beri sanksi. Tidak seperti yang tahun-tahun kemarin, tidak seperti yang pulang sebelum-sebelumnya. Sekarang akan kita laksanakan langsung sanksinya. Kalau kembali ke pondok besok ada sanksinya, akan diberikan denda. Jadi harus minta surat izin dulu. Nah, surat izinnya itu persyaratannya untuk mendapatkan surat izin itu sudah ada di dalam surat undangan orang tua yang dikirim melalui WA grup orang tua. Yang dapat surat izin, yang pertama kategorinya yang mulus, itu yang sudah selesai konsumsinya bulan Desember. Itu mudah saja untuk mendapatkan surat izin pulang. Kemudian yang kedua, bagi yang Nah, bagi yang kategori yang kedua, itu surat izin kalau Desembernya belum selesai lagi, terpaksa harus mengangsur uang konsumsinya, baru dapat surat izinnya. Makanya kedua yang menemui kami pihak kantor dulu. Nah, wajib orang tua menemui umi atau petugas di kantor. Acara orang tua lo lambeko jo petugas di kantor baru dapat surat izin. Nah, nanti surat izin itu dibawa ke wali kelas awal, baru isi daftar. Pulang boleh pulang. Nah, paham itu? Baik, paham? Nah, itu untuk mekanisme pulang besok. Semua santri kalau dapat memang harus pulang. Kalau dapat. Tapi kalau persyaratan itu tidak mencukupi, tidak cukup loh persyaratannya, contoh orang tuanya tidak datang, atau persyaratan untuk mendapatkan surat izinnya itu tidak, ya terpaksa liburnya kita tunda dulu. Jadi kalau Bapak besok boleh diulang kembali menelpon orang tua, pastikan orang tuanya datang ke pesantren besok. Nah, itu tentang kepulangan. Kemudian satu lagi untuk kelas 7, karena liburnya sekarang ini tidak sama dengan sekolah-sekolah yang ada di luar. Jadi untuk yang kelas 7 atau kelas 1 sekarang diminta bagi yang belum menjemput ijazahnya ke sekolah, mohon dijemput di waktu libur. Nah, karena tanggal 2 orang itu sudah mulai sekolah, kecuali Kota Padang. Kota Padang itu tanggal 6. Nah, kalau yang lain itu tanggal 2 sudah masuk sekolah. Berarti Ananda bisa datang ke sekolah SD yang lama, minta ijazahnya.
Kemudian waktu datang ke pondok, bawa fotokopi ijazah. Paling sedikit 2 ya Bu. 1 untuk disimpan di lemarinya. 1 lagi berikan ke kantor. Karena kalau tidak ada ijazahnya, kemungkinan data-data kalian nanti bermasalah. Matahuan awak beko bisa berlanjut PIP awak yang di kelas SD yang mampu. Jadi dengan data yang tidak ada, kemungkinan itu bisa di stop. Nah, kita tanya dulu. Kemudian yang ketiga, hari ini adalah pembagian rapor. Rapornya dibawa pulang, ditangani oleh orang tua, bawa kembali waktu setelah libur ke pesantren. Tidak ada yang tinggal di rumah lapornya. Bawa kembali ke pondok. Tidak ada yang tinggal-tinggal loh. Karena kalau tinggal, masalahnya nanti ada keperluan mendesak yang dibutuhkan untuk rapor. Nah, untuk dapat PIP, biodata kalian harus ada, biodata di rapor. Nah, kalau rapornya tinggal, kampung adalah di Jambi contohnya, tentu saja PIP-nya tidak dapat. Jadi perlu diingat, yang pertama ijazah untuk kelas 7 atau kelas 1, yang kedua rapor balik tolong dibawa balik. Bisa paham? Kemudian yang disampaikan oleh Ungku Seiko tadi itu masalah tentang adab di rumah. Tolong nasihat-nasihat Ungku tadi kalian ingat. Karena cerminan kalian di rumah, kelakuan kalian di rumah itu bisa membuat gambaran pondok menjadi buruk di mata masyarakat. Kalau awak melakukan hal-hal yang negatif, jangan buruk lo nama pondok gara-gara kelakuan awak. Tolong rubah adab-adab awak di rumah. Yang kebiasaannya ngaco, yang tadinya dulu di asrama itu berkata kasar. Tolong melihatkan adab yang bagaimana adab seorang santri itu. Kemudian lagi sering sekali orang tuanya memberikan pernyataan ke Uni, kalau di rumah itu kalian lalu jenyeh, tidak ada waktunya untuk melaksanakan ibadah. Kamu yang disampaikan ke Seiko tadi itu disampaikan orang tuanya ke Umi. Jadi kadang-kadang kelakuan awak itu membuat nama pondok tercoreng. Jangan sampai hal itu terjadi. Diperlihatkan adab seorang santri, karena kita sudah belajar hal-hal tentang adab, tentang tingkah laku, tentang segala-galanya yang baik itu di pesantren. Terlebih yang berkata-kata kasar itu, tolong dirubah ya. Kemudian lagi, waktu libur itu adalah waktu untuk menampakkan diri kalian tentang pengabdian kalian ke orang tua kalian. Artinya apa? Waktu libur itulah kalian membantu orang tua. Apa yang bisa kita lakukan? Tolong dibantu orang tuanya di rumah. Kok bisa dewa menyapu rumah, membereskan rumah, atau mengajar awak yang awak bisa, tolong bantu kalau orang tua di rumah. Disinilah waktu yang kita berikan untuk mengabdi ke orang tua kita. 6 bulan kita di sini
tidak membantu orang tua kita. Nah, 10 hari waktu berikan untuk orang tuanya di rumah. Coba lihat bagaimana susahnya orang tua mencari uang. Semoga anak-anak Umi sampai di pondok bisa merasakan bagaimana rasanya susahnya orang tua. Akhirnya memang betul-betul bisa memotivasi belajarnya di pondok. Bisa itu? Kabar nasihat yang meyakinkan. Banyak lagi sapo di kalkulator. Dan ada tambahan lagi, satu lagi tambahan kami berikan karena tadi ada sebuah kejadian, yaitu adanya teman kita yang dapat musibah. Umi minta doa dari anak-anak Umi semuanya. Jadi setiap setelah selesai salat, tolong doakan teman kalian itu yang namanya Rashid, semoga diberi secepatnya kesembuhan. Mungkin dengan doa kalian, karena tadi Umi minta memohon kepada Ustazah tadi, tolong maghrib tadi doakan teman-temannya yang dapat musibah. Alhamdulillah ada sedikit kemajuan tadi, sudah dapat informasi dari Buya. Sekarang sudah berada di ruangan perawatan. Kemudian hasil ronsennya juga sedikit mengobat hati kita karena hanya sedikit cedera hasil ronsennya. Jadi mohon doa dari anak-anak Umi semuanya, doa yang tulus dari anak-anak Umi, karena anak-anak Umi ini adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Mungkin doa anak-anak Umi nanti yang ada di antaranya yang bisa dijabah doanya, yang bisa menyembuhkan Rashid teman kalian. Ya, jadi mohon doanya nanti ya untuk secepatnya mendapat kesembuhan. Nah, hanya itu tambahan dari Umi. Mulai besok sampai tanggal 11 kalian di rumah, kalian akan diserahkan kepada orang tua kalian. Berarti orang tua kalian yang membimbing kalian selama 11 hari di rumah. Selamat libur. Ingat tanggal 12 wajib datang kembali ke pondok tanpa terkecuali. Kita batasi jam kedatangan, paling lambat datang jam 5 sore. Tidak ada yang mengatakan karena dekat datang siang maghrib, tidak. Tapi jam 5 sore itu batas waktu kedatangannya. Nah, jadi mengucapkan selamat libur, jaga kesehatan kalian, jaga keselamatan kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berubah. Duci. Apa? Duci. Yang belum jeruk. Iya berikut terakhir. Ada berubah. Terus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit ada masalah tentang pemuncak juara kelas meeting 2024, yaitunya ada kesalahan tadi, yaitunya salah menghitung orang tadi. Si Sangko kelas 6A rupanya kelas
sampai A. Itulah pertandingan. Jadi yang penting poinnya juara 1 mendapatkan poin 5, juara 2 mendapatkan poin 3, juara 3 mendapatkan poin 1. Pemuncak akhir dari 5 dan besarnya kelas 4B, MKK juara 2 mendapatkan poin 3, Pasir Sau juara 3 mendapatkan poin 1, Tilawah juara 3 mendapatkan poin 1, Bintang Sarung mendapatkan juara 1, berarti poinnya itu 1-2. Dan pemuncak yang keempat yaitu kelas 7. Pop Solo juara 1 mendapatkan poin 5. Fajar, untuk menghemat waktu yang hapus saja lah, disabut yang hapus saja. Pemuncak kelas meeting jatuh kepada lokal M4A. Gantian lah Mohon perwakilan kelas 4A para bermaju ke depan. Kalau macam santai. Foto lah. Apa yang foto? Selanjutnya dengan perayaan pemuncak juara lokal masing-masing akan disampaikan oleh guru kita yaitu kepada Bu Fikri di silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas meeting sudah damai. Nah, karena sudah berpindah untuk kelas 4A, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kita lanjutkan untuk penyebutan peringkat lokal sanawiyah. Kita mulai dari lokal kelas 1A. Kelas 1A peringkat 3 jatuh kepada Muhammad Rafa. Silakan pergi ke depan. Peringkat 2 jatuh kepada Fauzan Alfian Dino. Peringkat 1 jatuh kepada Erdo Gibran Pratama. Silakan mengambil tempat. Kelas 1B juara 3 jatuh kepada Azira
Uriatul Uska. Juara 2 jatuh kepada Aulia Nur Asifa. Muhammad Rahes. Juara 1 jatuh kepada Fares Afandi. Nah, silakan mengambil tempat. Kelas 2A juara 3 jatuh kepada Bayu Agustian. Silakan maju ke depan. Juara 2 jatuh kepada Duika Afrian. Juara 1 jatuh kepada Yusuf Atan FNJ. Silakan maju ke depan. Lanjut kelas 2B juara 3 jatuh kepada Nurul Hafiza. Juara 2 jatuh kepada Aura Novelia. Juara 1 jatuh kepada Keisha Oktarika. Silakan maju ke depan. Kita lanjut kelas 2C. Yang terpanggil namanya silakan mengambil cepat. Silakan mengambil cepat. Yang santriwati. Kita lanjut kelas 2C. Juara 3 jatuh kepada Java Chandra. Juara 2 jatuh kepada Anugrah Prima Andala. Juara 1 jatuh kepada Rafa Nomil Mustaqim. Kita lanjut kelas 3. Juara 3 jatuh kepada Ihsan Al-Najib. Juara 2 jatuh kepada Said Akil Rahmat. Juara 1 jatuh kepada Rehan Hidayah. Kelas 3B juara 3 jatuh kepada Adifa Ardi Ulya. Juara 2 jatuh Nadim Raudatul Aidi. Juara 1 jatuh kepada Maisha Taribah. Kelas 3C. Nah, kita lanjutkan kelas 3C, yaitu juara 3 jatuh kepada David Iskandar. Juara 2 jatuh kepada M. Sabal Ismail. Juara 1 jatuh kepada Farel Rahim. Baik, untuk seluruh pemirsa untuk bisa mengambil tempat untuk hadiah yang 3B sampai. Ya, untuk senangnya kita dulukan yang memberikan guru masing-masing. Kelas 1A mohon mengambil tempat gurunya. Unggu Latif silakan mengambil tempat dan mohon panitia bantu hadiahnya. Posip mohon bantuan.
Silakan. Mana tukang Zahika. hadiah? Dokumentasi. Zahika. Zahika. Dokumentasi. Satu. Kepe yang. Kelompok jam. Lanjut. Lanjut. Juara 2. Siap-siap 1B. Rujak. Jeffrey. Siap 1B. Saza Nadira. Jeffrey. Robi. Lanjut. 1B. Saza Nadira. Siap kelas 1C dengan tempat gurunya. Betul pakai guru masing-masing. Lanjut kelas 1C. Pice. Bu Ebrian. Untuk yang juara mendapatkan hadiah serta sertifikat. Udah cie aja lah, aku masih udah cerah pembagiannya apa ya? Siap kelas 2A. Bu Ham. Ini adalah juara kelas Pondok Pesantren Mustanal Yakin. Rezeki. Lanjutkan kelas 2A. Banyak nak keluar. Yang izin mohon kembali ke tempat. Pemberi hadiah untuk Mohon kelas izinnya 2A. tertib ya, banyak yang duluan. Siap-siap kelas 2B. Nampak hadiah. Untuk yang juara kelas mendapatkan sertifikat serta hadiah. Lanjut kelas 2B. B Ustazah Siti. Ya Allah, silahkan duduk. Yang sudah diberikan hadiah kelas 1A silakan kembali ke tempat. Kelas 1B, kelas 1C, kelas 2A. Geser. Ah. Siap-siap kelas 2C. 2C.
Lanjut kelas 2C Dasar Sastra. Walah, deh. Saya enak dong, pasti kucing. Lanjut kita lanjutkan kelas 3B. Kelas 3B. Kelas 3B. Udah tujuh rasa. Ada jalan. Tujuh rasa. Bukan. Ini kan kakak. Bukan. Lucu. Nanti keluar. Macet lah ini digosip. Sabar, sabar lo ya. Kita lanjut kelas 3C. Wakili nak. Sabar yang mewakili kelas 3C, 3C. Yang mewakili 3C sabar. Habis. Silakan habis. Sana dia ada mak. Angkatan dia tolong diambilkan. Angkatan dia tolong diambilkan. Langsung angkatan dia. Wakilnya om yang punya dia. Kawannya. Baik, terima kasih kepada peringkat sananya. Kita lanjutkan untuk peringkat kelas tingkat kuliah. Kita mulai dari kelas 4A. Juara 3 jatuh kepada Ahmad Fatani Saina. Juara 2 jatuh kepada Muhammad Fakri. Juara 1 jatuh kepada
Aidil Al-Khair. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kelas 4B. Juara 3 jatuh kepada Kaisha Prinata Priyana Aida. Juara 2 jatuh kepada Sabina Putri. Juara 1 jatuh kepada Nilatul Ismi. Mohon ambil depan. Kelas 5 juara 3 jatuh kepada Al-Hadi Ilar Rusdi. Juara 2 jatuh kepada Nabila Febriani. Juara 1 jatuh kepada Raya Eka. Kelas 6 juara 3 jatuh kepada Muhammad Iqbal. Juara 2 jatuh kepada Bunga Afsah. Juara 1 jatuh kepada Ramadhani Fitri. Kelas 7 juara 1 juara 3 juara 3 jatuh kepada Putri Aisy. Juara 2 jatuh kepada Indah Fajarwati. Juara 1 jatuh kepada Niki Yuman. Mohon kepada peserta kelas 4A, 4B, 5, 6, dan 7 mohon mengambil tempat, dan kepada guru kami untuk bisa memberikan hadiah dan sertifikat. Mohon kelas 4A, kelas 4A, 4B, 5. Tidak ada kesalahan dari Pak. Memang itu kejuaraan. Kelas 4A silakan maju. Kelas 4B mana pelan. Kelas 4B Beko Mangulan. Kelas 5 kelas 6 kelas 7 mohon dipercepat. Kelas 4A, 4B, kelas 5, 5, Al-Hadi Larfi mohon diwakilkan. Saya mewakili. Kelas 6, kelas 7, kelas 7. Cepet. Kita mulai dari kelas 4A. Saya minta kepada peserta. Mohon dokumentasinya diambil. Itu tempat betul. Kok betul. Ramadhani Fitri, Bunga Afsah, Muhammad Iqbal. Ngambil kau tak? Muhammad Iqbal.
Kita lanjut kepada kelas siap-siap 4B sama gurunya. Terasa. Yang belum ke depan mohon ke depan. Yang belum ke depan mohon ke depan peringkat. Kita lanjut kelas 4B. 4B pada guru lokal mungkin. Yang sudah diberikan silakan kembali ke tempat masing-masing. Nampak no? Kasar-kasar. Enggak kok lepas kok. Nada salah. Salah nak. Kelas 5 saya mereka. Emosi. Kita lanjut kelas 5. Al-Hadi kan kita Al-Hadi. Nah, yang mewakili Al-Hadi Rio Ferdinand. Rio Al-Hadi menggantikan Al-Hadi. Benar. Mampian punya Al-Hadi. Nah, kelas 5. Jepri. Nah, Jepri kelas 5. Nah, wakili. Jep. Jep. Tahan, darimu. Ayo. Hari berinan nanti akan. Beda. Lanjut kelas 6. Apa cium? Ada orang. Lanjut kelas 6. Dan kita minta kepada guru kami Muslimul untuk memberikan pada tujuh. Bagi santri yang di luar mohon kembali ke aula. Yang di luar akan memberikan rapor lain.
bersyukur lah. Yang kelas 6 tapi dikasih juga yang melanceng. Baik, kepada seluruh santri yang di luar atau yang di asrama yang ingin tadi mohon merapat ke aula. Baik, dengan berakhirnya menyebutkan pemuncak tadi, maka acara terakhir adalah pemberian rapor dengan guru lokal masing-masing di nah silakan Yang santriwati di Ungko saya bro. Pada boys tuh. Terus panggil. Yo. Nah, untuk pembagian rapor kita bagi yang santriwati khusus yang di belakang, silakan dan mohon guru kami untuk bagi bagian yang belakang. Mohon ustazah yang santriwati belakang, yang santriwan di bagian tolong dengar ya, ada yang lupa Umi itu tentang rapor nilainya. Nilai rapor itu ada nanti beberapa orang yang belum bisa terima rapor. Itu dikarenakan mapelnya atau mata pelajarannya nilainya tidak tuntas. Arti kata nanti setelah libur harus mengulang remedial kembali, baru nanti nilai rapornya akan diberikan. Tapi bagi yang sudah meremedi mungkin sebelum hari ini, berarti bisa nilainya tuntas. Jadi ada beberapa catatan nama yang nilainya tidak tuntas, itu rapornya tidak diberikan. Nah, bisa paham? Kemudian diingatkan lagi sedikit, tadi lupa, malam ini tidak ada yang membuat acara atau apapun. Selesai pembagian rapor, silakan istirahat, silakan tidur. Karena kita mengingat kejadian tadi, jadi jangan lagi terulang kejadian yang berikutnya. Jangan kita bergembira, jangan kita happy sementara teman kita masih dalam rumah sakit. Perlihatkan pula rasa kita itu. Nah, jadi tidak ada yang bajago, basora-sora, bekolo, bagalu-galu, besok pulang. Tidak, silakan tidur, silakan istirahat setelah pembagian rapor. Mungkin kita lanjutkan untuk pembagian rapor. Mohon kepada guru masing-masing untuk bisa mengambil tempat di aula ini untuk pembagian rapor. Nah, kami tolong kepada guru-guru untuk bisa mengambil tempat di aula, boleh di belakang. Kalau yang banyak santriwati di belakang.